Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deswita Cikaryani. Di video sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang IP address. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang IP dan juga sekaligus akan membahas tentang subnetting, router, dan juga switch. Nah, di IP address itu memiliki dua versi. Yang pertama versi 4 dan versi 6. Di versi 4 itu memiliki ukuran 32 bit. Yang contohnya tuh seperti 192.168.0.1. Nah, setiap hurufnya tuh hanya memiliki 3, tidak lebih ya. Dan setiap bagiannya hanya memiliki 4 dan dipisahkan oleh titik. Nah, sedangkan jika versi 6 itu memiliki ukuran 128 bit. Contohnya seperti ini. Tidak hanya huruf saja, melainkan dicampur dengan angka. Nah, setiap bagiannya tuh hanya memiliki 4 angka atau huruf ya. Dan hanya di IP6 tuh hanya ada 8 bagian dan dipisahkan oleh titik 2 seperti itu. Nah, di IP itu ada 2 tipe, yaitu ada IP public dan IP private. Nah, apa sih IP public tuh? IP public itu IP yang bisa diakses oleh semua orang atau dapat dikoneksikan, seperti contohnya ini IP Google DNS, itu ada 8.8.8.8 seperti itu. Sedangkan jika IP private itu hanya dapat diakses oleh satu perangkat saja. Seperti contohnya tuh jika kita memiliki IP Wi-Fi. Nah, kita hanya memiliki satu IP saja, satu perangkat. Seperti contohnya 192.168.0.1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subnetting. Sebelumnya, IP itu terbagi ada beberapa kelas ya. Yang kita akan bahas itu ada kelas A yang awalnya tuh 10 x. Lalu ada kelas B selanjutnya ada kelas C. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal kelas B, yaitu 172.16.0.0 dengan prefix 18. Nah, di sini kita akan mencari jumlah subnet, lalu jumlah host per subnet, dan juga blok subnet. Kita langsung saja ya. Prefix 18 itu kita sudah menemukan
prefixnya ya. Lalu kita langsung aja ke jumlah subnet. Pada jumlah subnet kita masukkan rumus 2 pangkat X. Itu 2 pangkat. Nah, X-nya tuh cari dari mana? Nah, X-nya tuh cari dari biner. Cari dari biner, yaitu angka 1 dari 2 oktet terakhir. Seperti itu, yaitu binernya cuma ada 2 ya. Nanti kita masukkan 2. 4 subnet. 4 subnet ya. Lalu kita masuk ke jumlah host. Jumlah hostnya kita masukkan untuk Y-nya itu biner angka 0 dari 2 oktet terakhir ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumlah hostnya sudah diketahui, yaitu ada 16.382 host per subnet ya. Lalu yang terakhir ada block subnet. Kita masukkan rumusnya 56, lalu angka terakhir pada terakhir di angka oktet ya, ini nih 192 K, maka hasilnya itu 64 subnet. Untuk subnet selanjutnya itu kita tinggal tambah 64 tambah 64 itu 128 dan 128 tambah 64 yaitu 192. Maka subnetnya itu ada 0, 64, 128 dan 192. Kita tinggal masukkan ya. Di sini jika sudah menemukan subnetnya, kita tinggal masukkan ya. Subnet itu ada
subnetnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan subnetnya, host pertama atau awal, lalu host akhir, lalu ada broadcast. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah,
Pada subnet itu sudah diketahui ya, pada blok subnet itu ada 0, 64, 128, dan juga 192. Nah, pada host pertama kita tinggal menambahkan angka 1 atau menambahkan 1 pada oktet terakhir. Itu 0.1, 64.1, 128.1, 19.1. Nah, jika sudah, kita masuk ke sebelum host akhir, kita ke broadcast dulu ya. Nah, untuk mencari broadcast, kita tinggal melihat subnet selanjutnya, yaitu 172.16.64.0. Nah, pada broadcast itu pada oktet ketiga dan keempat itu ini keduanya itu dikurangi 1, yaitu pada 64.0 ya. Seperti itu, dan sama seperti subnet lainnya seperti itu. Lalu untuk mencari host akhir itu tinggal melihat pada broadcast ini, tinggal kita kurangi 1 pada oktet terakhir, yaitu yang awalnya broadcastnya 172.16.63.255 pada host akhir menjadi 172.16.63.254, dan sama seperti host akhir yang lainnya. Seperti itu caranya. Selanjutnya kita akan membahas tentang switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan lokal atau LAN. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya ya. Sebelumnya kita kasih nama dulu PC1. Sini kita kasih nama PC1. Lalu yang kedua ada PC2. Lalu ada PC3. Kita udah memberikan semua nama-nama ya. Bentar. Nah, cara menghubungkannya yaitu tentunya memasukkan IP address ya. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan IP kelas C. 68.0.1. Kita pertamanya oktet terakhirnya itu 1 ya. Dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita masuk ke PC2. Sama ya, tinggal masuk ke desktop, IP, masukkan IP. Nah, pada angka terakhirnya kita masukkan angka 2. Untuk PC3 juga kita masukkan angka terakhirnya 3 ya. Tik 3. Oh, kita ganti. 8. Oh, tipe. Nah,
Nah, seperti itu. Untuk mengetahui apakah terhubung enggaknya, kita tinggal masuk ke PC1, tinggal kita masuk ke command prompt. Sini kita cek apakah terhubung dengan IP PC yang kedua. Kita masukkan perintah ping. Kita di sini masukkan IP PC kedua ya. Nah, jika ada TTL ini berhasil ya, kita coba yang PC 3. Sama ya, sudah terhubung. Nah, tapi jika kalian ingin mengetahui bagaimana tampilan command prompt jika IP-nya tidak terhubung, kita coba ke desktop. Kita ganti oktet ketiganya, kita ganti jadi 1 ya. Apakah masih terhubung? Nah, jika seperti ini, artinya kita gagal ya, atau tidak sesuai. Seperti itu. Seperti ini ya tampilannya. Ganti lagi. Nah, seperti itu penjelasan tentang switch. Nah, selanjutnya ada router. Router itu fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, seperti jaringan rumah dan internet, serta mengarahkan lalu lintas paket data agar data tersebut sampai ke tujuan yang benar melalui alamat IP seperti itu. Nah, ini router ini PC ini tuh bisa namanya tuh mengirimkan paket data ke PC 2 dan 3 seperti itu. Seperti itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you.